Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman semua, ayah, bunda, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Pak Zainal. Di video kali ini, Pak Zainal akan memberikan sebuah materi yang berjudul Nuzulul Quran. Baik teman-teman, ayah, bunda, yuk simak terus secara seksama video-video berikut ini. Baik teman-teman, di samping saya sudah ada laptop. Di situ sudah ada video pembelajarannya. Tapi sebelumnya Pak Zainal minta maaf ya, karena pakaian yang saya pakai bukan pakaian koko atau baju gamis. Karena di aplikasi Pak Zainal belum punya baju itu. Oke, langsung saja kita tonton video berikut ini. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau sekitar 23 tahun. Dimulai pada bulan Ramadan saat malam Lailatul Qadar, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada usia 63 tahun. Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian. Dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah orang-orang soleh dan menekankan pentingnya moral. Maka dari itu, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, Allah menyediakan berbagai macam jenis surga yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kriteria derajat yang dimilikinya di mata Allah.
Surga Firdaus merupakan surga yang paling tinggi derajatnya dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas. Surga Firdaus diperuntukkan bagi individu yang beriman, yang khusyuk dalam sholatnya, yang tidak melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, mengeluarkan zakat, menjauhkan diri dari perbuatan zina, dan memelihara amanah, serta selalu memelihara sholatnya tepat waktu. Surga Aden merupakan surga yang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari intan putih, yang tidak kalah indahnya dengan surga Firdaus. Surga Aden diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, yang selalu bertobat dari kemaksiatannya dan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Surga Naim merupakan surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perak putih dan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta bertakwa. Surga Ma'wa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zamrud hijau dan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. Surga Darussalam, yaitu surga yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari yakut merah dan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupannya. Surga Darul Muqammah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permata putih, yang penghuninya adalah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Surga Maqamul Amin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas, yang penghuninya yaitu orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga Al-Khuldi adalah surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari marjan merah dan kuning, yang penghuninya adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Neraka adalah seburuk-buruk tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasulnya, serta orang-orang yang melanggar syariatnya. Apinya bergejolak dan panasnya melebihi 70 kali panas api dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Gimana teman-teman? Mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk surga, teman-teman bisa main sepuasnya. Tetapi kalau masuk neraka, teman-teman bisa-bisa kulitnya gosong karena dibakar oleh api neraka. Oleh karena itu, yuk kita jaga amalan di bulan Ramadan ini. Yuk teman-teman, kita lanjutkan ke materi intinya, yaitu nuzulul Quran. Let's go. Terjadi banjir besar di kota Mekah. Maka kabilah-kabilah Mekah bergotong royong untuk membangun Ka'bah kembali. Setelah pembangunannya selesai, maka terjadilah perselisihan di antara pemuka kabilah tentang siapakah yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Setelah kesepakatan itu,
Atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Iya, betul. Nabi Muhammad menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad karena banyaknya kemaksiatan. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindari dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah gua di atas bukit sekitar Mekah, Gua Hira. Dari mulut gua, Nabi Muhammad memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, gua itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalimat suci telah terucap. Bismillah sudah. Dari dalam Gua Hira, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju keselamatan. Demikianlah Allah menurunkan Al-Quran dengan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menyimpan Al-Quran di Lauhul Mahfuz dengan secara sempurna dan diturunkannya secara keseluruhan ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari Baitul Izzah, malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Demikianlah cerita tentang nuzulul Quran, bagaimana Allah menurunkan Al-Quran di muka bumi. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, demikian materi dari Pak Zainal. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa jaga selalu kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sampai jumpa.